Bahasa roh yang pertama adalah digunakan untuk berdoa. Ya. Kedua, digunakan untuk menyampaikan pesan Tuhan. 1 Korintus pasal 14 ayat kelima. Jadi Rasul Paulus di sini mewakili Tuhan. Ya, dia berkata, aku suka supaya kamu semua berkata-kata dengan bahasa roh. Artinya Tuhan Yesus, Allah Bapa, Allah, ya, suka, ya, kalau umat Tuhan orang yang percaya berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, karena itu Tuhan memberikan bahasa roh kepada umat Tuhan, kepada gereja Tuhan, karena Tuhan suka. Bahasa roh dan bahasa lidah itu sama, ya. Nah, Alkitab terjemahan lama itu menulisnya TL, menulisnya bahasa lidah. Nah, Alkitab terjemahan baru menulisnya bahasa roh, ya. Bahasa roh yang jenis bernubuat. Nah, di sini dikatakan, Rasul Paulus katakan itu harus ditafsirkan. Ya, Rasul Paulus menulis, ya, yaitu di ayat 39, janganlah melarang orang yang berkata-kata dengan bahasa roh. Nah, apalagi mencap bahasa roh itu sesat. Ya. 1 Korintus 14 ayat ke dan ayat ke 15. Jadi yang kedua, yang berikutnya adalah bahasa roh yang digunakan untuk berdoa. Ayat 14, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Nah, di sini Rasul Paulus berkata, kalau dia berdoa dengan bahasa roh, ya, rohnya yang berdoa, kata Rasul Paulus. Akal budinya atau pikirannya tidak berdoa. Jadi kegunaan bahasa roh yang berikutnya adalah untuk berdoa. Orang memakai bahasa roh, sedangkan bahasa roh itu untuk berdoa. Artinya orang itu melarang orang untuk berdoa. Ya. Sedangkan Alkitab memberikan perintah, ya, bahwa kita harus berdoa. Dalam 1 Tesalonika pasal 5, senantiasa berdoa. Roma pasal 8 ayat 26 sampai 27. Nah, di sini dikatakan bahwa Roh Kudus membantu umat Tuhan, membantu orang-orang percaya untuk berdoa, ya. Nah, jadi salah satu kelemahan umat Tuhan yang ditulis dalam ayat 26 yaitu kelemahan di dalam berdoa. Yaitu banyak umat Tuhan, banyak orang percaya yang kurang berdoa, yang jarang berdoa, yang malas berdoa, yang tidak tahu cara berdoa, tidak tahu apa yang harus dia katakan sama Tuhan. Nah, karena itu salah satunya Tuhan memberikan Roh Kudus. Melalui Roh Kudus maka diberikanlah bahasa roh, bahasa-bahasa yang baru. Nah, karena itu bahasa roh untuk berdoa, ya. Ketika seseorang berdoa pakai bahasa roh, dia mengucapkan, ya, di sini dengan keluhan-keluhan yang tidak terus